Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di vlog saya. Hari ini puasa yang ketiga ya. Kemarin lihat berita lagi guys aku di YouTube. Ya berita-berita dari TV One. Ya berita di TV lah. Tapi aku lihatnya di YouTube kemarin. Di channelnya Mbok Cikra aku juga lihat. Kemudian di channelnya BMI Taiwan aku juga lihat. Itu soal bea cukai lagi. Ada aturan baru. Itu aturan diberlakukan per 10 Maret. 10 Maret ya, berarti udah berlaku ya, ini udah tanggal berapa ini, udah berlaku lah intinya. Itu pembatasan barang yang dibawa dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sebenarnya itu nggak asing lah untuk pembatasan barang tuh, kemarin juga dibatasi kok, bawa HP berapa maksimal, harganya berapa itu ada kemarin tuh. Kemarin itu baru bangun tidur ya, aku lihat di YouTube itu kok apalagi dalam hati kok tambah ruwet. Seperti contohnya bawa HP atau telepon seluler itu dibatasin cuma 2 biji. Kemudian untuk elektronik itu kalau nggak salah cuma 5 atau berapa ya, 5. Nilai nominalnya itu dibatasi maksimal 23 juta kalau dikurskan ke rupiah ya. Dan untuk barang yang berupa tekstil, yaitu dalam hal ini otomatis kan baju ya, itu 5 potong. Itu baju kayaknya disebutkan, nggak disebutkan baju atau celana nggak, pokoknya yang semacam tekstil itu cuma 5 potong. Celananya yang 5 potong atau bajunya yang 5 potong, nah saya kurang paham. Kemudian untuk alas kaki itu kan bisa sandal, bisa sepatu, cuma 2 pasang. Laptop juga kayaknya cuma dibatasi 2. Nah pertanyaannya gini, nah nanti kalau kita pas pulang gimana? Kita kan kerja di luar negeri, seperti saya ya di Taiwan, misalkan pulang, otomatis kan barang bawaannya kan juga banyak. Misalkan oleh-oleh semacam makanan dari Taiwan, mungkin kita nggak jadi bawa, mungkin nggak apa-apa, nggak masalah ya, kita nggak beli. Nah terus untuk pakaian, sepatu, ya itu baju, celana, dan kemudian HP atau mungkin kalau ada laptop ya rugi. Di sini beli juga pakai uang, harganya juga nggak murah. Aku lihat lagi YouTube-nya itu menterinya perdagangan itu Pak bilangnya gini, intinya barang yang akan diperdagangkan, yang diperjualbelikan ya mungkin masih ada bandrolnya itu loh, harganya itu dan kardusnya. Kalau barang bekas otomatis saya berpikiran jelas enggak, kan nggak mungkin diperjualbelikan. Kalau barang bekas kita bawa baju, bawa celana, bawa sepatu, otomatis kan lebih 2 kalau misalkan saya nanti pulang. Soalnya bentar lagi aku juga mau pulang, terus barang yang saya bawa nanti juga banyak, mulai dari baju, sepatu, tas saya juga ada beberapa. Nanti kalau dibatasi terus nggak bisa dibawa pulang ya, eman-eman. Ada kemungkinan saya juga nggak balik lagi ke Taiwan. Otomatis kan barang saya bawa pulang. Beda lagi kalau saya cuti, mungkin saya bawa beberapa karena masih saya pakai lagi di Taiwan. Kalau misalkan saya udah memutuskan untuk pulang terus nggak balik ke Taiwan, otomatis kan barang-barang kan akan saya bawa semuanya, mulai dari sepatu, baju, celana, tas akan saya bawa. Nah kalau ada dibatasi nih, saya lihat lagi agak blok lah. Yang saya tangkap itu barang yang akan diperjualbelikan, misalkan jam tangan, kalau masih ada boxnya kan, ada harganya, ada labelnya, itu jelas akan dikenakan pajak. Tetapi kalau kita misalkan bawa jam 2, jelas kita pakai, itu katanya itu nggak apa-apa. Kalau misalkan baju, misalkan sepatu, kalau kita ke bawah masih ada kardusnya, bandrolnya masih ada, jelas itu. Jadi pertanyaan, mungkin bisa jadi dijual. Kalau dari penjelasan ini nanti ancang-ancang saya, nanti kalau saya pulang kardusnya saya buang semua. Misalkan yang baru ya, misalkan bawa sepatu yang masih baru, itu kardusnya saya buang, bandrolnya itu, harganya itu saya buang semua. Itu menurut saya kayaknya mungkin bisa lolos. Tapi kemarin aku juga lihat videonya dari Mbok Cikra itu bertanya sama TKW ya, yang udah terbang ke Indonesia, itu
Padahal sudah berlaku aturan untuk yang pembatasan barang yang masuk ke Indonesia itu sudah dibatasi, ternyata enggak kok, enggak diperiksa, enggak dibongkari untuk koper-kopernya, barang-barang apa yang dibawa, kayaknya enggak. Berita yang saya baca sesuai judulnya itu kayaknya agak ngeri. Mungkin masa pulang ke Indonesia bawa koper, masa cuma bawa baju 5, celana cuma 5, sepatu cuma 2. Sementara kerja di sini kan udah berapa tahun, bisa 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Misalkan ada yang bekerja selama 9 tahun, 12 tahun, otomatis kan barang pakaian jelas banyak. Sepatu mungkin nggak mungkin lah cuma 1-2, bisa lebih lah. Saya sepatu juga lebih lah kalau 3 itu. Nah kalau misalkan dibatasin cuma 2, terus buat apa? Beli juga mahal di sini. Juga ini aku mau sharing juga pengalaman. Kemarin di tahun 2016 saya marketing barang juga. Itu produk atau barang-barang yang saya bungkus di kardus itu nggak dikenakan bea cukai. Sementara teman saya itu juga pengirimnya barengan dengan saya. Nah, diangkut juga bareng. Barang-barang yang dimasukkan hampir sama lah. Kalau baju jelas sama. Kemudian untuk produk elektronik teman saya juga bawa, saya juga bawa. Ya blender atau apa kurang paham itu. Sepatu juga bawa. Nah teman saya itu barang baru yang dimasukkan ke dalam kardus itu bungkusnya nggak dibuang, seperti kardus-kardusnya itu, bandrolnya itu masih ada. Nah setelah barang sudah sampai di Indonesia, di Jakarta kalau nggak salah ya kemarin itu, istri teman saya itu yang di rumah itu ditelepon oleh pihak bea cukai yang ada di Jakarta. Itu dikenakan pajak sekitar 3 juta atau 4 juta lah. Itu nanti kalau misalkan nggak ditransfer uang pajaknya, itu uang katanya nggak dikembalikan, barang nggak akan dikirim ke Ponorogo. Nah kemudian saya tanya ke teman saya, loh emang barang kamu yang kamu kirim itu kardusnya nggak kamu buang, untuk bandrol-bandrolnya nggak kamu lepas? Enggak, Pin, semua saya bungkus sesuai apa adanya, barang baru. Ya itu otomatis ada kemungkinan kalau terbongkar, kalau pas dibuka itu akan dikenakan pajak. Nah kemarin itu bungkus-bungkusnya yang saya masukkan ke dalam kardus itu saya buang, mulai dari kardusnya, mulai dari plastiknya, itu bandrol harganya itu saya buang semua. Aku bilang itu. Nah ternyata memang aman. Ini pengalaman saya loh ya, yang di tahun 2016 kemarin. Itu saat saya kirim barang ke rumah. Soalnya kan kalau misalkan kita tuh sebagai TKI ya, itu pengen pulang, itu nggak mungkin barang itu kita bawa semua dalam satu koper sama tas juga nggak muat. Kemarin itu saya paketkan dulu, saya beli kardus itu, kemudian saya kirim dulu ke rumah. Nah setelah barang sudah sampai, jadi saya baru pulang gitu. Jadi saya belakangnya, saya jadi lebih duluan barang saya yang saya kirim. Jadi sebelum saya pulang itu barang saya kirim dulu, saya paketkan. Itu aman. Itu semua kardus-kardusnya saya lepas, mulai dari bandrolnya saya buang semua. Itu pengalaman saya loh ya. Dari penjelasan Menteri Perdagangannya, itu barang yang akan diperjualbelikan. Misalkan kita pulang, ya mending kardusnya jangan dibawa, dibuang aja. Kardus-kardusnya misalkan kita bawa baru loh ya, kita buang aja. Kemudian untuk harga yang kalau istilahnya kita tuh bandrol harganya tuh kita lepas aja. Saya juga nonton kontennya Mbok Cikra juga, kemarin juga mewawancarai beberapa teman TKW ya yang udah pulang, itu katanya juga nggak diperiksa, kopernya aman, barangnya juga banyak, mulai dari baju atau semua satu koper lah aman. Kemarin aku juga sempat ketar-ketir, gimana ini nanti kalau aku pulang. Sebentar lagi aku juga rencana mau pulang soalnya gitu loh. Kemarin beritanya sempat rame ya, terutama untuk kita BMI ya, khususnya di Taiwan ya, banyak ya di sini. Itu yang mau pulang mengeluhkan kalau aturan itu diberlakukan. Ternyata aku setelah simak dari penjelasan Menteri Perdagangannya, itu barang yang akan diperjualbelikan. Kalau mungkin barang yang kita bawa ke Indonesia otomatis kita lepas untuk stikernya, harga itu, untuk kardusnya mending kita buang aja, ambil yang amannya aja, kan nggak, toh kardus juga nggak buat apa di rumah ya kan. Nah
Itu ya sedikit sharing saya, semoga ini bermanfaat untuk berita yang sempat viral beberapa hari. Aku juga sempat mikir juga, waduh, gimana ini nenek aku kalau pulang gitu ya. Ternyata setelah saya lihat-lihat terus, scroll terus, ternyata penjelasannya seperti itu. Tidak semua barang akan dibatasi. Maksudnya dibatasinya ini hanya untuk barang yang akan diperjualbelikan. Kalau dibatasi, waduh, ngeluh ini, barangnya mau dibuang, waduh sayang. Dan itu ya sedikit sharing saya, semoga bermanfaat soal berita yang sempat viral, sempat ramai lah beberapa hari ini soal pembatasan yang akan dibawa ke Indonesia. Ya, semoga ini bermanfaat. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan ditombol. Nah, itu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.